Jujur saya pribadi ingin meminta maaf atas apa yang sudah terjadi, kegaduhan yang ada di sosial media TikTok. Saya juga tidak bisa menutup mata mana yang benar dan mana yang salah, dan saya juga tidak bisa saya juga harus tegas gitu ya. Saya tidak bisa membiarkan semuanya itu tuh makin digoreng-goreng terus, sehingga saya putuskan untuk saya sudah komunikasi juga dengan Mbak Vidi Leo Lovers. Dengan apa yang sudah terjadi semalam, saya sudah komunikasikan. Saya sudah ngobrol ke Mbak Vidi. Saya juga sudah tegur Mbak Vidi beberapa kali, sehingga saya putuskan untuk admin Leo Lovers itu yang official itu hanya satu, ya. Admin Leo Lovers itu hanya satu yang secara official, ya. Jadi aku harap dengan adanya satu admin Leo Lovers ini itu akan meminim yang namanya stigma buruk yang ada di sosial media, digoreng-goreng. Artinya adalah aku bilang sama Mbak Vidi, saya tidak melarang Mbak Vidi untuk fans sama saya atau mengagumi saya tidak melarang itu. Tapi untuk menjadi admin Leo Lover, saya putuskan semua adminnya itu hanya satu saja, ya. Admin Leo Loversnya itu hanya satu saja, supaya tidak ada yang gini. Karena kalau kemarin kan memang secara official aku umumkan admin Leo Lovers itu ada Mbak Vidi juga di dalamnya. Tapi ya mungkin balik lagi, isi kontennya ini yang kemudian itu dianggap lain oleh mak-mak atau oleh teman-teman semuanya. Jadi aku bilang, aku tidak mau dikait-kaitkan, aku tidak mau ada asumsi-asumsi bahwasannya ada sesuatu di belakang saya, antara saya dan Mbak Vidi. Karena dari awal memang saya itu sangat tegas, idola ataupun fans itu ya sebagai kapasitasnya saja, tidak ada berkaitan dengan individual secara personal. Karena juga jujur mama ya semuanya, saya jarang banget, maksudnya live di TikTok, buat konten di TikTok aja saya jarang. Begitu saya live semalam, saya bingung, saya diserang habis-habisan, saya bingung ini apa yang terjadi, saya tidak tahu, saya tidak melakukan, saya tidak tahu apa yang terjadi. Sehingga saya hubungin Mbak Vidi. Tadi pagi kita sudah ngobrol, sangat baik, responnya juga sangat baik dari Mbak Vidi. Terima kasih Mbak Vidi. Dan aku juga harus ngambil keputusan bahwasannya admin Leo Lovers itu hanya satu. Tujuannya apa? Tujuan admin Leo Lovers Indonesia itu untuk kegiatan positif seperti di awal. Jadi tidak ada kaitannya dengan mau perempuan kayak mau apa kayak, tidak ada sama sekali, ya. Saya mau berteman dengan siapa aja, itu hak saya. Admin itu hanya fokus kepada apa? Kepada anggota, update tentang saya, karir saya, dan juga ini berkaitan dengan kegiatan positif yang saya ingin lakukan. Contoh Jumat Berkah atau Jumat Berbagi gitu. Jadi kalau kemarin yang aku lihat ini dikaitkan dengan personalnya saya dengan Mbak Vidi, itu tidak benar. Ya, saya patahkan, tapi saya juga harus mengambil langkah untuk tegas bahwasannya admin Leo Lovers itu hanya satu. Sama seperti kayak Leo Eca gitu ya. Ya mungkin Leo Eca yang lain pakai nama embel-embel Leo Ca di belakangnya. Itu terserah dari admin Leo Ca sendiri seperti apa. Tapi kalau dari admin Leo Lovers, siapapun itu mengagumi itu nggak harus pakai Leo Lovers atau apa, enggak. Di sini aku mau semuanya netral. Kalau memang mau support saya, terima kasih. Tapi saya juga tidak gila hormat, saya juga tidak gila pengakuan. Oh bang, saya Leo Lovers, nama saya di belakangnya pakai Leo Lovers. Tidak sama sekali. Karena menurut saya
kamu kalau mengagumi seseorang itu tuh kamu nggak harus nunjukin kayak lihat nih gue Leo Lovers, nama gue Leo Lovers segede-gede itu, enggak sama sekali. Tapi yang namanya fans itu adalah dimana kalian itu tahu update aku seperti apa, perkembangannya seperti apa, terus ada apa nih yang baru nih dari Leo gitu loh. Udah cuman sebatas itu aja gitu loh. Apakah Leo, gimana pekerjaan Leo sebagai jurnalis, bagaimana pekerjaan Leo sebagai wartawan, udah sebatas itu aja. Terlepas saya mau berteman dengan siapa aja, itu tidak termasuk dalam urusannya admin. Kecuali dengan tegas saya umumkan ke admin bahwasannya, admin, saya punya pacar, saya sudah punya pacar, atau saya mau menikah, atau saya mau apa yang itu terucap dari mulut saya, dan itu akan boleh dipublikasikan oleh admin Leo Lovers. Dari apa? Dari statement saya, gitu. Jadi, balik lagi, adanya Leo Lovers ini, sekali lagi ini untuk kita sama-sama bisa berbagi. Udah itu aja. Kalau mau mengagumi, kamu nggak usah ngaku-ngaku kayak saya Leo Lovers bang, saya pakai nama Leo Lovers segala macam. Kalau kamu tahu tentang saya, mengikuti perkembangan saya udah anggap bahwasannya ya kamu mengagumi saya, kamu mengikuti saya, perkembangan saya itu udah jauh lebih cukup. Karena yang namanya sosial media ini, balik lagi, kalau kamu pakai embel-embel Leo Lovers apa segala macam, nanti takutnya digoreng-goreng lagi, dibilang ada lah, ada punya hubungan pribadi lah, ada hubungan personal segala macam. Itu saya ingin tegaskan itu tidak benar gitu. Dan daripada bikin pusing, ya benar, daripada bikin pusing, karena jatuhnya jadi serangan personal ke saya yang saya juga nggak ngerti harus gimana, ya kan? Saya juga nggak ngerti. Ke Mbak Vidi, saya nggak paham apa yang udah terjadi di TikTok. Kenapa begitu saya live itu semuanya komenannya nge-hate atau menjudging Mbak Vidi, bahkan mengatakan saya itu sampai ada hubungan pribadi dengan Mbak Vidi. Saya nggak tahu itu dari mana statement itu. Dan saya sudah diskusi dengan Mbak Vidi. Alhamdulillah Mbak Vidi juga menerima masukan saya. Jadi langkah yang saya ambil adalah gitu, Leo Lovers secara official itu adminnya cuma satu, Leo Lovers ya, maksudnya grupnya cuma satu ya, supaya ya dari grup inilah dia akan ada perkembangan, Bang Leo sekarang seperti apa, lagi apa, udah sebatas tentang karir dan perkembangan aku aja gitu, supaya kasihan juga gitu kan, kasihan dengan pribadinya Mbak Vidi atau siapapun itu yang dibilang berkaitan personal ke aku yang sama sekali nggak ada apa-apa gitu loh, nggak ada apa-apa. Jadi ya itu, Echa harus tahu klarifikasi. Ya Ibu, nanti insya Allah nanti saya akan coba hubungin Echa, karena tadi saya lihat Echa lagi live jualan. Saya juga harus menghargai Echa. Alhamdulillah Echa lagi jualan, jadi lagi live, jadi saya tidak mau mengganggu. Tapi insya Allah nanti saya akan hubungi Echa secara personal. Saya akan ngomong ke Echa bahwasannya ya saya mau semuanya baik-baik saja, walaupun Echa sama saya baik-baik aja, tapi ya kan tetap aja yang lebih sering nongol di TikTok itu adalah Echa ketimbang saya gitu. Bang, Echa lagi jualan abang. Iya, makanya aku harus ngomong ini. Aku harus ngomong ini supaya apa? Supaya tolong dibantu sebarluaskan. Aku tidak mau ada huru hara apa-apa lagi, ya. Aku tidak mau ada huru hara apa-apa lagi. Aku tegaskan bahwasannya admin Leo Lovers itu yang official itu hanya satu. Sekali lagi, hanya satu. Yang lain itu seperti emak-emak aja, seperti netizen aja. Kalau dia mau posting foto saya dengan dirinya sendiri, itu hanya sebatas mengagumi saja, gitu. Bukan secara personal saya dengan mereka, tidak, gitu ya. Jadi tolong supaya tidak ada asumsi-asumsi liar yang mengatakan bahwasannya saya ada hubungan apapun dengan admin-admin saya. Itu tidak.
benar ya. Jadi kalau misalnya nanti ada siapa yang posting, ya misalnya Mbak Vidi atau siapalah ya, posting foto saya apa segala macam, anggap saja itu mengagumi saya. Dan sah-sah saja jika orang mengagumi saya. Jadi jangan dikait-kaitkan lagi personalnya Mbak Vidi dengan saya kalau nanti misalnya ada posting-posting. Karena adminnya cuman ada satu. Admin Leo Lovers itu cuman ada satu. Ya. Tapi saya ikut ambil andil. Jadi setiap yang mau diposting di admin Leo Lovers Indonesia itu saya ACC langsung. Jadi kalau misalnya ada postingan yang tidak sesuai, saya pasti tidak akan ACC. Gitu. Jadi admin Leo Lovers ini juga tidak akan sembarangan posting. Ya, tidak sembarangan posting karena yang memberikan izin itu tetap saya. Jadi nanti ketika mereka ya positif ya, maksudnya buat jedak-jeduk atau apa gitu kan. Kalau saya ngerasa ini tidak layak untuk diposting, maka ini tidak akan diposting di grupnya ataupun di akun resmi TikToknya atau sosial medianya Leo Lovers Indonesia gitu. Ya. Supaya apa? Supaya tidak ada yang saling menghujat. Oke. Jadi tujuan saya live itu untuk mengumumkan ini. Capek huru hara, capek banget saya aja. Mak kalau misalnya ngelihat saya kemarin itu bingung setengah mati ya beneran, itu beneran saya bingung. Saya baca gitu kan, ini informasi dari mana? Ini kenapa? Ini gimana gitu kan? Saya juga nggak tahu harus ngomong seperti apa. That's why Oke, saya baca semuanya, komen-komennya saya baca, saya lihat, saya kumpulkan buktinya, lalu saya omongin ke Mbak Vidi, gitu. Dan alhamdulillah Mbak Vidi menerima itu, gitu. Jadi Mbak Vidi juga sempat mengucapkan permintaan maafnya juga untuk huru hara yang terjadi, dan ya saya juga sudah memaafkan itu, gitu kan. Ya namanya juga manusia yang tidak sempurna, pasti kadang melakukan kesalahan. Dan terima kasih untuk terima kasih untuk teman-teman Leo Lovers. Aku harus adil, kayak Mbak Junet, terus abis itu siapa lagi, ada deh beberapa akun yang memang benar-benar terima kasih yang sudah membantu memberikan konten-konten support ke aku di tengah huru hara yang terjadi yang aku sama sekali nggak tahu. Terima kasih banget gitu. Makasih sudah membantu aku untuk memberikan informasi sehingga aku bisa mendapatkan informasi itu dari banyak sumber, bukan hanya satu gitu. Ya, jadi kita mau semuanya adem ayem aja. Kita mau semuanya itu adem ayem. Ya mungkin juga aku ngerasa kayaknya Echa ini itu nggak enak ngasih tahu ke aku karena aku lagi sibuk juga gitu kan. Jadi udah stop menghujat ya, stop menghujat. Balik lagi, admin Leo Lovers itu hanya satu, dan setiap yang diposting itu sudah melalui persetujuan aku. Jadi kalau misalnya tidak diposting tidak sesuai dengan arahan aku, maka aku tidak akan mengizinkan untuk diposting. Balik lagi, untuk kegiatan positif yang Leo Lovers atau yang memang dari awal kita ingin lakukan, berbagi gitu loh. Itu tujuan aku untuk adanya Leo Lovers ini itu untuk berbagi, untuk kita bisa saling silaturahim. Udah cuman sebatas itu aja gitu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang meninggal?
Siapa yang meninggal? Nanda bang, ayahnya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hah? Serius ayahnya Nanda? Innalillahi. Orang tua Nanda. Ke Cirebon bang, Leo ambil cuti. Kapan meninggal? Serius? Ini beneran gak sih? Hah? Berita duka telah meninggal ayah saya. Mohon doanya ayah saya husnul khotimah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mas Nanda. Mas Nanda turut berduka cita Mas Nanda untuk kepergian ayah tercinta. Terima kasih untuk ayahnya Mas Nanda. Ternyata pertemuan Sumpah Pocong itu menjadi pertemuan pertama dan terakhir kita. Terima kasih sebaik kepada saya pada saat itu. Maaf kalau misalnya saya ada kurang-kurangnya. Pokoknya buat Mas Nanda yang kuat, yang tegar. Nanda bentar lagi. Mas Nanda kapan nikahnya? Kapan nikahnya? Insya Allah saya mau datang deh. Mas Nanda kapan nikahnya? Dibantu dong ibu-ibu. Mas Nanda kapan? Tanggal 10 November. Oke, 10 November itu tuh hari apa? Hari Minggu. Oke. Mbak, ingetin aku tanggal 10 ya. Tanggal 8 deh. Tanggal 8 aku beli tiket ya ke Cirebon. Kalau tanggal 10-nya hari Minggu. Iya, 10-nya hari Minggu. Iya, maksud aku kan Mbak kan hari Jumat kan masih di sini kan. Jumat itu ingetin aku buat beliin tiket ke Cirebon. Ke Cirebon. Nanda merit. Enggak, aku mau datang. Nggak tahu aku diundang atau enggak. Nggak, aku mau datang pokoknya. Hidupkan alarm. Udah. Ada Mbak aku yang pasti yang ingetin tuh. Aku udah buat alarm juga tuh. Aku udah buat schedule. Tanggal 10. Makasih Mama udah bantu ingetin saya. Saya akan pasti ke Cirebon. Insya Allah saya akan usahakan untuk saya bisa ambil cuti untuk bisa melihat Mas Nanda di hari bahagianya. Nanda cowok. Jadi Nanda ini itu yang kemarin aku Sumpah Pocong, ingat nggak? Yang Saka Tatal, yang aku Cirebon. Bapaknya meninggal hari ini. Aku baru tahu dari live TikTok.
sebelum dia menikah bapaknya meninggal. Sedih banget ya. Bang, Mbak Dia komen, kenapa mana Mbak Dian? Rumah calon Anda dekat rumah aku, Bang. Oke, siap Mbak Dian. Berarti nggak jauh ya. Nanti acara nikahnya di rumah calonnya atau di mananya? Sekalian jemput Echa nonton bola, Bang. Echa nonton bola di mana? Di Jakarta? Oh, kalau nikah itu tuh di rumah calonnya ya? Coba. Oke. Nikah di KUA dulu, selamatan di rumah calon. Oke, siap. Oke, Mbak Dian. Insya Allah saya datang. Pasti saya datang. Saya pasti datang. Kalau insya Allah kayak masih belum yakin ya. Saya pasti datang. Tetap insya Allah. Tetap ada rencana Tuhan yang membuat. Oh iya, insya Allah pokoknya. Tanya Nanda dulu, siapa tahu diundur. Pokoknya kabarin saya ada informasi perkembangan apa tentang pernikahannya Mas Nanda. Tapi Mas Nanda, saya meminta maaf kalau saya belum bisa melihat. Mungkin nanti pas pernikahannya Mas Nanda, izin kalau diperbolehkan Mas Nanda, saya ingin berziarah ke makam sang ayah. Karena sekarang jujur saya nggak bisa datang Mas Nanda karena saya juga harus bertugas dan saya baru banget tahu peristiwa meninggalnya sang ayah tercinta. Jadi Mas Nanda izinkan saya nanti ketika saya ke Cirebon untuk bisa ngelihat Mas Nanda menikah, dan tolong izinkan saya juga untuk berziarah sekalian ke makam sang ayah. Amin. Bukannya kalau orang tua meninggal diundur ya nikahnya. Nah, aku nggak tahu. Coba nanti dikasih tahu. Maksudnya kalau ada informasi, kan si Mas Nanda sering banget tuh di live di TikTok ya. Nanti siapa tahu Mas Nanda ada informasi, tolong nanti sampaikan ke saya di DM aja di Instagram, karena saya tuh suka balesin DM di Instagram kok. Nanti tolong DM saya di Instagram aja. Kalau di TikTok kan saya jarang banget buka TikTok. Telepon aja. Ya udah, insya Allah nanti saya akan coba telepon ke Mas Nanda deh. Semoga tidak ada halangan ke Cirebonnya. Semoga. Dan yang pasti kalau misalnya izin, nanti saya akan coba minta izin ke kantor dari sekarang ini. Jadi supaya tidak menunggu-nunggu. Nanti tanya. Oke, siap. Gimana kabarnya Bang? Aku alhamdulillah baik. Kadang nikah langsung hari ninggalnya orang tua. Nah itu gimana kalau misalnya orang tuanya meninggal, apakah pernikahannya tetap dilangsungkan atau gimana? Setahu aku ya, maaf kalau aku salah, setahu aku tuh tetap dilangsungkan. Karena kan udah pembahasan keluarga ya, tapi nggak tahu. Mundur nggak ya? Mundur. Biasanya diundur Bang. Oke. Nah biasanya kalau diundur itu kan ada kesepakatan antara kedua keluarga kan, mau kapan. Biasanya kalau orang Jawa kalau ninggal nunggu tahun depannya Bang. Hah? Ditunda sampai tahun depan? Kalau diundur ganti tahun depan. Serius? Insya Allah atas kehendak Allah Bang Leo, karena rencana kita punya, tapi Allah yang menentukan. Amin. Ya tetap sih Bang, kan sudah direncanakan.
Kalau sudah 40 hari, iya dilangsungkan aja. Aku juga begitu, nggak diundur bang, asal yang meninggal udah merestui. Iya, setahu aku begitu, kecuali kalau misalnya eh, dia itu belum ada plan, dia itu belum ada pertemuan keluarga, terus dia mau menikah. Nah, jadi yang meninggal ini itu tuh nggak tahu adanya obrolan atau rencana untuk pernikahan, dan tanggal itu tuh biasanya itu yang diundur setahun kemudian atau beberapa bulan kemudian. Tapi kalau setahu aku, ini setahu aku ya, maaf kalau aku salah. Setahu aku kalau misalnya kedua belah pihak itu sudah menentukan tanggal, artinya kedua belah pihak itu sudah merestui tanggal pernikahan untuk dilangsungkan pernikahan, itu akan tetap dijalankan. Kalau ternyata sebelum pernikahan itu ada yang berpulang, aku nggak tahu apakah nantinya akan dilangsungkan, atau kalaupun ditunda kayaknya hanya ditunda beberapa hari deh, kayak gitu, atau gimana, aku kurang paham, maaf. Coba tanya, telepon ke Mbak Dian. Oke, siap. Kalau di Jawa ada yang nikah dulu di hari meninggalnya orang tua sebelumnya jenazah dimakamkan. Kalau di Jawa kalau di Jawa ada yang nikah dulu, berarti dia tetap melangsungkan pernikahan di hari meninggalnya orang tua sebelum jenazah. Nah iya, makanya berarti benar yang aku bilang, boleh, maksudnya pernikahan tetap dilangsungkan, eh, pemakaman orang tuanya juga tetap dilangsungkan gitu loh. Jadi tidak ada yang ditunda gitu. Cirebon udah nggak ada pantangan. Iya, tapi kan bapaknya Nanda itu kan pemimpin Padepokan ya. Saya nggak tahu apakah di Padepokannya Nanda itu punya adat, punya cara aturan yang diakui, yang dianut di Padepokannya itu. Apalagi kan ini Mas Nandanya kan bapaknya kayak pemimpinnya ya, pemimpin Padepokannya. Pasti ini menjadi hari kesedihan untuk semua yang ada di Padepokan sih. Nanti telepon ke sumbernya langsung. Iya, mungkin aku akan telepon besok kali ya. Kalau hari ini kan mungkin Nandanya harus kita kasih waktu lah buat Nandanya untuk bisa menghabiskan waktu terakhirnya untuk bisa melihat mayat sang ayah sebelum ini. Jangan berasumsi-asumsi lain, maaf, hari ini duka kala. Iya, siap. Makasih Mbak Dian, makasih Mbak Dian. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iya, bapaknya itu Raden. Iya, benar. Abang live kau barengan Eca jualan, kasihan. Pertama tadi saya sudah mengumumkan, mungkin ini yang baru bergabung. Pertama tadi saya sudah mengumumkan bahwasannya admin The Lovers itu hanya satu. Saya tidak mau ada huru hara lagi, ya. Terus yang kedua, ini bapaknya Nanda meninggal yang membuat saya juga shock, kaget, karena saya nggak tahu informasi ini, baru banget tahu dari TikTok, dari komen-komen. Eca belum mulai kok live-nya. Iya, pokoknya mak nanti tolong ke live-nya Eca, support juga Eca-nya. Terus berduka cita atas meninggalnya ayahanda, Mas Nanda. Udah tadi saya udah CO Games. Oh, jualan. Eca belum tahu kali bapaknya Bang Nanda meninggal, Mas Nanda meninggal. Saya pun baru tengok live-nya Bang Leo, jadi baru tahu berita. Mas nanya yang suka live juga ya Bang Leo. Ini gara-gara ada yang komen, makanya ini saya kaget banget. Ini kaget banget beneran.
Eca sudah tahu pas tadi live. Amin, terima kasih Bunda, makasih. Makasih Bunda. Ah, serius? Mbak, kalau orang meninggal itu tuh apa, kasih uang duka-duka gitu? Aku telepon. Boleh nggak sih? Ucapin berduka. Aku takut salah. Mas Nanda, maaf. Nanti aja Mas Nanda kalau aku dikirimin video. Nanti. Oh, musik aku juga. Namanya Apa ini? Gak apa-apa Nak Leo. Liatin Bang, aduh, nggak tega ngelihatnya. Yang ditunjukin soalnya almarhum ayahnya tuh. Soalnya ini kan sosmed ya, janganlah. Kita hargain keputusan keluarga Mas Nanda, doain aja. Apa namanya? Kok aku sedih banget ya? Ya doain aja buat Mas Nanda dan keluarga yang ditinggalin, semoga diberikan ketabahan, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan. Yakin dan percayalah bahwasannya ayahanda Mas Nanda sekarang udah nggak sakit lagi. Kemarin sih sempat Mas Nanda bilang ke saya, Mas, ini sih yang ngebuat aku jadi kepikiran ya Mbak. Jadi kemarin aku ke Cirebon itu tuh aku belum sempat ke rumah sakit karena pertama jam besuknya itu kan ada keterbatasan jam besuk ya, jadi belum sempat berkunjung ke rumah sakit untuk melihat almarhum. Tapi apa namanya ya, Mas Nanda banyak yang doain untuk ayah tercinta. Semoga sehat-sehat untuk semuanya Mas Nanda. Ya, Mama, itu aja yang ingin aku sampaikan sih. Semoga dengan apa yang aku sampaikan tadi itu bisa mengurangi, bukan mengurangi, bahkan saya harus mengambil langkah yang tegas, yang semoga langkah yang saya ambil ini untuk kebaikan bersama semuanya gitu. Dan untuk Mas Nanda, banyak doa dari kita semua untuk Mas Nanda dan keluarga yang ditinggalkan oleh sang ayah. Kita turut berduka cita. Nailai wa narujun Mas Nanda, untuk ayah Anda tercinta. Sehat-sehat. Silahkan Mak ke live-nya Eca. Nggak kuat.
kepikiran ke wajahnya ayahnya Mas Nanda lagi. Tenang. Jadi waktu kemarin Sumpah Pocong itu tuh aku tuh depan-depanan Bapaknya. sama bapaknya, ngelihat secara langsung gitu loh, ngobrol secara langsung, ngelihat mukanya secara langsung. Jadi aku langsung kepikiran mukanya Raden. Kepikiran kemarin gak jenguk kayak bang, nggak jenguk karena aku udah bilang sama Mas Nanda. Terus kata Mas Nanda ada jam besuk, jadi nggak boleh, kalau udah di luar dari jam besuk itu pasti nggak boleh masuk. Kan besoknya itu kan kita jauh tuh, yang apa, kita live kerudungnya Eca itu kan jauh ya, cukup jauh kan dari lokasi. Jadi terus abis aku live itu kan langsung diantar ke ini, ke stasiun. Jadi sama sekali aku nggak bisa ketemu karena pulang dari, begitu nyampe Cirebon aku langsung ke pengadilan. Di pengadilan kita sampai malam banget. Terus aku bilang sama Mas Nanda yang Mas Nanda ngantar aku ke hotel, Mas, rumah sakit tempat ayah dirawat jauh nggak? Oh nggak kok Mas, dekat. Cumannya posisinya waktu itu tuh udah jam 9 atau jam berapa gitu. Terus aku bilang, Mas Nanda kalau di rumah sakit di sini jam besoknya jam berapa ya? Terus abis itu jam segini bang, ya udah lewat dong, aku bilang nggak bisa. Ya udah bang, besok aja atau kapan gitu, kata Mas Nanda. Oh ya udah, aku pikir kan tempat kemarin jualannya itu kan nggak jauh ya. Aku pikir setelah jualan itu tuh masih bisa apa namanya bertemu gitu loh sebelum ke stasiun. Ternyata jauh banget, 45 menitan naik motor ke lokasi kita apa yang Eca jualan itu kan. Jadi apa namanya nggak sempat ketemu. Padahal bisa kok bang kalau pakai kartu tunggu pasien. Nah aku nggak tahu, maksudnya si Mas Nandanya bilang ada jam besok itu, jadi nggak tahu. Maksudnya dari si Mas Nandanya juga tidak meyakinkan saya untuk bisa boleh datang gitu loh. Bukan apa ya, untuk boleh datang dijenguk malam itu. Sekarang susah kak kalau ada kartu kalau kritis katanya. Amin, terima kasih. Udah Nak Leo, nanti kalau ke Cirebon ziarah ke makamnya bapaknya Mas Nanda. Ya siap. Nanti saya ke Cirebon pada saat pernikahannya. Ya berarti saya harus nunggu perkembangan tanggal pernikahannya Mas Nanda dulu ya, Mama ya, baru saya bisa ke Cirebon. Kalau udah di ASIO nggak boleh masuk bang katanya. Amin, kita doain bareng-bareng. Ya kita doain bareng-bareng. Makasih Mbak Vidi. Kita doain bareng-bareng untuk Mas Nanda dan semuanya. Amin. Makasih. Assalamualaikum untuk semuanya. Selalu sehat, selalu bahagia, dan saya pamit. Ya, assalamualaikum.